Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mulai untuk belajar kembali melalui online. Untuk pembelajaran kali ini tentang membaca teman-teman. Sebelumnya, teman-teman tolong dengarkan lantunan ayat berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma alhamna bil Quran. Alhamdulillah teman-teman. Ada yang tahu teman-teman? Tadi lantunan surah apa? Surah Al-Alaq, betul sekali teman-teman. Dari 5 ayat tersebut merupakan 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan bukti kenabian beliau. Ketika beliau merasa kesyirikan menyebar luas di Jazirah Arab, kemudian kemaksiatan tersebar luas di Jazirah Arab, Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk bertahanus atau memisahkan diri dari manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hiro. Beliau sengaja mengasingkan diri dari keramaian manusia, kemudian menyepi dalam gua, yaitu untuk mencari hidayah dari Allah, untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah beberapa malam beliau bertahanus di Gua Hiro, akhirnya datanglah malaikat Jibril untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah 5 ayat surah Al-Alaq. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan bicara tentang tauhid atau akidah, tapi berbicara masalah Iqra, bacalah. Seakan-akan ini menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu itu sangat penting. Karena wahyu pertama saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ilmu Iqra. Nabi Muhammad diminta untuk membaca. Dan makna Iqra bukan hanya sebatas membaca tulisan, tapi Iqra makna lebih dari itu. Membaca di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW diminta membaca ayat kauniyah atau membaca fakta-fakta yang ditemukan di sekitar Rasulullah, bahwa hamparan bumi dan langit yang berdiri tanpa tiang, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan yang hidup di muka bumi ini menunjukkan adanya zat yang mengatur semuanya. Kita bayangkan, kalau alam semesta ini dan segala keteraturannya tidak ada yang mengatur, yang semua ini pasti akan berantakan. Matahari beredar di orbitnya, begitu bulan dan bumi semuanya beredar pada garis edarannya, yang kalau sekiranya semua ini tidak ada yang mengatur, maka bisa jadi ribuan benda di langit yang ada di semesta ini akan saling bertabrakan satu sama lain. Dengan kita merenungi ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang bisa kita saksikan di alam sekitar menunjukkan adanya zat yang maha mengatur segalanya, yang dengan kekuasaannya ia mengatur akan bumi ini agar berjalan sesuai dengan orbitnya, agar bisa berjalan beriringan tanpa bertabrakan satu sama lain. Dan
Ini menunjukkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu yang kita banggakan dari agama Islam, bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi akan pengetahuan dan ilmu. Makanya yang diminta kepada Nabi Muhammad SAW adalah ilmu Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Rasulullah SAW diminta untuk membaca. Alhamdulillah, setelah teman-teman mendengar, mentadaburi surah Al-Alaq, semoga menambah semangat teman-teman dalam belajar membaca hari ini ya. Sebelumnya, teman-teman telah belajar membaca teks dan menentukan gagasan pada teks setiap paragraf. Pada video kali ini, Miss mau menyampaikan bagaimana cara menyimpulkan isi teks atau bacaan. Teman-teman simak dengan baik ya. Menyimpulkan isi teks atau bacaan. Simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, seperti fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks atau bacaan. 1. Membaca teks atau bacaan. Mengerti isi dari teks atau bacaan terlebih dahulu dengan cara membaca seluruh isi teks. 2. Menentukan kalimat utama. Gagasan atau kalimat utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. 3. Buatlah kesimpulan. Susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Simpulan berisi hal yang paling umum suatu dengan teks bacaan. Alhamdulillah teman-teman telah selesai menyimak video cara menyimpulkan isi teks atau bacaan. Semoga video ini dapat membuat teman-teman semakin mengerti tentang bagaimana menyimpulkan isi teks atau bacaan. Sekian teman-teman, selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.